Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita belajar di pelajaran nahwu di bab inna wa akhwatuha. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kana wa akhwatuha. Sekarang kita belajar inna wa akhwatuha. Nah, sebenarnya banyak sekali akhwatu inna. Nanti insya Allah kita akan bahas satu persatu. Kalau kita sekali bahas dalam satu sesi video itu terlalu panjang. Nanti insya Allah kita akan bahas sedikit demi sedikitnya. Jadi nanti nonton videonya. Setelah ditonton video pertama, nanti sebelum menonton video kedua harus kembali lagi nonton video pertama untuk mereview biar nyambung ya. Yang pertama inna wa akhwatuha al-amtsilah. Pastinya kalau dalam kitab Nahwul Wadhih itu dia senantiasa dari awal pasti langsung disuguhkan al-amtsilah, contoh-contoh. Baru nanti dibahas, baru yang terakhir adalah kaidah. Nah, yang pertama adalah al-jamalu saburun. Innal jamala saburun. Kemudian al-haramu qadimun, innal harama qadimun. Nah, dari kelompok yang pertama, ya dari contoh yang pertama yang sebelah kanan, ya dari contoh yang sebelah kanan, contoh ini, kemudian contoh ini, perubahan apa yang terjadi? Yang pertama adalah inna, ya. Yang pertama adalah inna. Di contoh yang kedua ini dia ada inna. Di contoh yang pertama dia tidak ada inna. Kemudian setelah itu kata yang kedua, kata yang setelah inna, kalimat setelah inna ya, atau kata setelah inna, ini harokatnya berubah, dia menjadi mansub, dia menjadi fathah. Nah, kalau di sini ini kan marfu, dia harokatnya adalah masih dhammah. Tapi kalau di kalimat ataupun kata yang terakhir dia sama, tidak berubah. Berarti yang berubah adalah setelah inna dia harokatnya harus mansub. Jadi al-jamalu saburun, innal jamala saburun, al-haramu qadimun, al-haramu qadimun, innal harama qadimun. Nah, berarti salah satu fungsi dari inna wa akhwatuha adalah menasabkan atau menjadikan nasab atau fathah itu setelah inna ya, jadi setelah inna. Ini bedanya antara kana dan inna. Kalau kana itu setelah kana dia marfu, kemudian khobarnya baru mansub. Kalau inna beda, ismunnya dia mansub, khobarnya dia marfu. Jadi sebaliknya. Kemudian al-imtihanu qaribun, al-imtihanu qaribun. Imtihan ujiannya, ujian sudah dekat. Alimtu annal imtihana qaribun. Nah, bedanya adalah sini setelah ada inna, di sini berubah menjadi al-imtihana ya, al-imtihana. Kalau di sini tetap sama, dia tidak berubah. Az-zahratu nadhiratun. Yasurruni anna, setelah masuk inna apa yang terjadi? Inna zahrata. Nah, ini pasti dia enggak keadaannya mansub atau berubah menjadi fathah. Nadhiratun. Yasurruni anna zahrata nadhiratun. Oke, ini amthilahnya cukup dua saja. Nanti insyaallah kalau di buku kan disebutkan banyak sekali. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Al-bahthu kullu mithalin fil qismil awwal yata'allafu min mubtada'in wa khabar. Nah, kalimat ini terdiri dari mubtada dan khabar. Hada mubtada wa hada khabar. Kita sudah pernah belajar ini, sama, ini mubtada, ini khabar, ini mubtada, ini khabar, sama ya. Kemudian wahuma marfu'ani kama alimta. Dua-duanya pasti marfu ya. Dua-duanya pasti marfu. Wa idza nadharta ilal qismis tsani ra'aital amsilata nafsaha. Setelah kita lihat di kata yang kedua ini adalah tidak berubah dari contoh yang pertama ini. Ini juga sama, ini tidak berubah dari contoh yang pertama.
Oke. Ba'da an dakhala ala kulli minha ahadul ahruf. Setelah masuk inna wa akhwatuha, di sini ada inna, ada anna, ada ka'anna, ada lakinna, ada laita, ada la'alla. Nah, tapi kita masih membahas tentang inna, ya, inna dan anna. Ya, kita masih membahas tentang ini. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya, di video berikutnya kita akan membahas bakiyati al-akhruf, ya. Bakiyati bakiyatu akhwatu inna. Sisa-sisa dari akhwat inna. Wa idza ta'ammalta awakhir al-asma' fi hadhihi al-qismi wajadta al-ism al-awwal mansuban wa fi kulli amsilatin wal ism ats-tsani marfu'an fi jami'iha. Nah, setelah kita sudah telaah di awal, ya, bahwasanya setelah masuk inna, ya, kemudian setelah masuk anna, ini kata setelah inna dan anna pasti dia mansub, ya. Imtihana, kemudian innal jamala, kemudian inna al-harama, ya. Tapi di kata setelahnya dia tidak berubah, dia tetap marfu, ya. Jadi dia tetap marfu. Itu, ya. Walladhi ahdatha hadha at-taghyir huwa dukhul al-ahruf fi al-mutaqaddimah. Nah, yang menjadikan perubahan ini, kenapa di sini jadi mansub, jadi marfu, mansub, marfu, padahal aslinya awalnya adalah marfu semuanya. Ya, yang menjadikan perubahan ini adalah masuknya inna dalam contoh ini, ya, masuknya inna dalam contoh ini, dalam kalimat ini, ya. Kalau nggak masuk inna dia nggak berubah. Jadi seperti itu. Fahadhil aruf idza tadkhulu al mubtada'i wal khabari fatansibul awwal wa yusamma ismaha wa tarfa'u tsani wa yusamma khabaraha. Nah, maka di sini ketika inna wa akhwatuha masuk di mubtada dan khabar, maka dia berubah. Maka kata yang pertama menjadi ismu inna dan dia selalu mansub. Kemudian kata yang kedua dia menjadi khabar inna. Sama, ini menjadi ismu inna, ini menjadi khabaru inna. Ini ismu inna, ini khabaru inna. Kenapa ini? Ini adalah ismu inna, dia mansub, ya. Harokat terakhirnya harus fathah. Kemudian ini khabaru inna. Nah, itu fungsi dari inna wa akhwatuha la'allakum tafhamun. Semoga bisa difahami, ya. Semoga ini bisa difahami. Nah, kemudian kita lanjut di pembahasan. Nah, ini insya Allah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita langsung ke kaidah dulu. Inna wa anna wa ka'anna wa lakinna wa laita wa la'alla tadkhulu 'ala al-mubtada'i wal khabari fatansibul mubtada' wa yusamma ismaha wa tarfa'ul khabar wa yusamma khabaraha. Nah, inna ini akhwatu inna namanya. Ada inna, ada anna, ada ka'anna, ada lakinna, ada laita, ada la'alla. Tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabar. Dia hanya masuk di mubtada' dan khabar. Dia masuk di mubtada dan khabar. Ketika dia sudah masuk di mubtada dan khabar, dia akan berubah, dia akan mengubah kalimat. Maka dia akan fatansibul awal, dia akan menjadikan kata setelah inna itu dalam keadaan mansub. Ya, mansub itu salah satu tandanya adalah fathah, dan ini yang disebut sebagai ismu inna. Wa tarfa'ul khabar, kemudian dia yang kedua tetap menjadi marfu, dia tidak berubah. Tarfa'ul khabar wa yusamma khabaraha, ya, disebut sebagai khabarnya. Jadi di sini al-jamalu saburun mubtada, ini khabar. Ketika masuk inna dalam kata ini, maka ini disebut sebagai ismu inna, ini disebut sebagai khabar inna. Sama, al-haramu qadimun, hadza mubtada wa hadza khabar. Kemudian setelah masuk inna di sini dia berubah, ini menjadi ismu inna, ini menjadi khabar inna. Jadi seperti itu. Nah, semoga bisa dipahami. Insyaallah kita akan mengulangi lagi, karena kalau nggak diulang-ulang nanti pusing dan tidak paham-paham, ya. Insyaallah nanti kita ulangi lagi, kita review kembali
nanti teman-teman bisa pelajari dulu dari apa yang ada di buku. Nanti insya Allah kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Kita akan membahas dan mengulang lagi. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.